sallallahu alaihi wasallam. Keluarga sahabat setelah kita beristiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya dan mendapatkan syafaat kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kita yaitu tentang sholat. Nah, itu menarik itu. Hadis ke-68 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah shaf kalian, karena meluruskan shaf itu termasuk kesempurnaan sholat. An Unsi bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawwu sufufakum fa in tasbihatu sofa min tamam sholat. Rasulullah SAW membimbing umatnya kepada sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan dan keberuntungan bagi mereka. Di sini beliau memerintahkan agar meluruskan shaf sehingga arah menghadap mereka ke kiblat menjadi sama, dan agar mereka menutup celah sehingga setan tidak mempunyai cara untuk mengacaukan sholat mereka. Beliau juga mengarahkan pada sebagian faedah yang mereka dapatkan karena meluruskan shaf. Karena meluruskan shaf ini termasuk kesempurnaan sholat. Bengkoknya atau tidak lurusnya shaf merupakan celah dan kekurangan dalam sholat. Hukum-hukum hadisnya. Yang pertama, pensyariatan meluruskan shaf dalam sholat dengan menyamakan posisi berdiri mereka sehingga mereka pada satu barisan yang sama, tidak ada yang maju atau mundur. Kedua, meluruskan shaf menjadi sebab kesempurnaan sholat, sehingga hal itu disunahkan sebagaimana pendapat jumhur. Ada pula yang mengatakan wajib yang didasarkan kepada hadis, hendaklah kalian benar-benar meluruskan shaf kalian, atau biarlah Allah benar-benar memperselisihkan di antara muka-muka kalian. Yang ketiga, kemakruhan shaf yang bengkok dan yang demikian itu merupakan kekurangan sholat. Keempat, keutamaan sholat berjamaah karena pahala yang didapatkan dari meluruskan shaf hanya terjadi karena adanya sholat jamaah. Yang kelima, ada yang berpendapat hikmah pelurusan shaf ini karena para malaikat ikut dalam shaf mereka. Muslim mentakhrij dari Jabir, dia berkata, Rasulullah SAW keluar menemui kami seraya bersabda, mengapa kalian tidak meluruskan shaf sebagaimana para malaikat membuat shaf di hadapan Rabbnya? Kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat membuat shaf di hadapan Rabbnya? Beliau menjawab, mereka menyempurnakan shaf pertama dan merapatkan shaf kedua. Selanjutnya kita akan baca hadis ke-69 dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian benar-benar meluruskan shaf kalian, atau biarlah Allah benar-benar memperselisihkan di antara muka-muka kalian. Muttafaq alaih. Di dalam riwayat Muslim juga disebutkan Rasulullah SAW meluruskan shaf-shaf kami hingga seolah-olah beliau mengatur barisan anak panah, sehingga beliau tahu bahwa kami semua sudah mengerti. Suatu hari beliau keluar dan berdiri hingga ketika beliau hampir melakukan takbiratul ihram, beliau melihat seorang lelaki yang menonjol dari shaf, maka beliau bersabda, wahai hamba Allah, hendaknya kalian meluruskan shaf kalian, atau biarlah Allah memperselisihkan di antara muka kalian. Penjelasan. Ini artinya kami sudah mengerti apa yang telah merintahkan kepada kami, yaitu meluruskan shaf. Di sini terkandung ancaman bagi orang yang tidak meluruskan shafnya dalam sholat. Beliau menguatkan hal ini bahwa jika sholat tidak diluruskan dan dirapikan, maka Allah benar-benar akan memperselisihkan muka-muka mereka karena mereka membela
melakukan sholat dan tidak mau meluruskannya. Pasalnya sebagian dari mereka lebih maju daripada yang lain. Sebagian orang yang maju ini berbuat karena rasa takabur, lalu yang lain menghadap ke arahnya dengan rasa benci dan permusuhan, sehingga hati mereka saling berselisih dan diikuti muka mereka karena rasa tidak suka yang memuncak. Dengan begitu terjadilah keretakan hubungan di antara mereka dan tujuan yang diharapkan dalam sholat jamaah itu tidak tercapai, yaitu memupuk rasa cinta dan hubungan. Sesungguhnya balasan itu diambilkan dari jenis amal. Rasulullah SAW mengajari para sahabat dengan perkataan dan mengarahkan dengan perbuatan. Beliau meluruskan mereka dengan tangan beliau yang mulia hingga beliau merasa bahwa mereka sudah mengerti dan memahaminya. Tapi nyatanya ada di antara mereka yang membusukkan dadanya di dalam shaf sehingga lebih menonjol dari rekan-rekannya, sehingga memancing kemarahan beliau. Maka beliau bersabda, hendaklah kalian benar-benar meluruskan shaf atau biarlah Allah memperselisihkan di antara muka-muka kalian. Kesimpulan hadis yang pertama, menurut Johar hadis ini adalah wajib meluruskan shaf dan pengharaman membengkokkannya karena ancamannya yang keras. Tapi ada sebagian hadis sahih yang meringankan kekerasan ini sehingga meluruskannya menjadi sunnah dan kemakruhan yang keras jika membengkokkannya. Hal ini diambilkan dari hadis yang lalu. Sesungguhnya meluruskan shaf itu termasuk kesempurnaan sholat. Yang kedua, besarnya perhatian Rasulullah SAW terhadap upaya meluruskan shaf sehingga beliau mengatur lurusnya shaf itu dengan tangan beliau yang mulia. Hal ini menunjukkan bahwa meluruskan shaf merupakan tugas imam. Ketiga, balasan diambilkan dari jenis amal. Beliau mengancam memperselisihkan muka-muka mereka karena mereka berselisih dalam shaf mereka. Yang keempat, Rasulullah SAW marah karena shaf yang tidak lurus sehingga hal ini perlu diperhatikan. Yang kelima, diperbolehkannya perkataan imam antara iqamah dan sholat kalau memang diperlukan. Alhamdulillah, dua buah hadis tentang shaf sholat, di mana hadis yang pertama menjelaskan luruskanlah sholat shaf kalian karena meluruskan shaf itu termasuk kesempurnaan sholat. Jadi di sini ada beberapa poin tentang meluruskan shaf yang tadi sudah disampaikan di dalam hadis itu merupakan kesempurnaan sholat, juga keutamaan dalam sholat berjamaah karena pahala yang didapatkan dari meluruskan shaf hanya terjadi karena dalam sholat berjamaah. Yang ketiga juga untuk menghindari celah setan di dalam shaf itu. Dan di hadis pertama juga dijelaskan pendapat ini meluruskan shaf karena para malaikat juga ikut dalam shaf kita dalam melaksanakan sholat. Di dalam Muslim mengtahrif dari Jabir, Rasulullah SAW, mengapa kalian tidak meluruskan shaf sebagaimana malaikat membuat shaf di hadapan Allah? Dan jawaban, wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat membuat shaf di hadapan Rabbnya? Jawab Rasulullah, mereka menyempurnakan shaf pertama dan mereka merapatkan. Kemudian di hadis yang kedua dijelaskan tentang meluruskan, benar-benar meluruskan shaf atau biarlah Allah benar memperselisihkan di antara kalian. Di sini hadis kedua sangat tegas sekali dan bahkan hampir dipastikan diwajibkan untuk meluruskan shaf karena ancamannya sangat keras. Sebab ada peristiwa di mana pada saat beliau hendak melakukan takbiratul ihram, ada salah satu sahabat atau jamaahnya yang tidak meluruskan shafnya sampai beliau menggunakan tangannya untuk meluruskan shafnya. Dan yang kedua adalah dengan shaf miring atau yang menonjolkan itu diibaratkan menjadi orang yang sombong, takabur. Jadi takabur itu
perselisihan di antara para jamaah. Ini tujuan daripada meluruskan shaf ini sudah kita bisa jelaskan di sini adalah besarnya perhatian beliau Rasulullah SAW terhadap upaya meluruskan shaf hingga beliau mengaturnya lurusnya shaf itu dengan tangan beliau. Hal ini menunjukkan bahwa shaf juga merupakan tugas dari imam. Dan yang ketiga, diperbolehkannya perkataan imam antara iqamah dan sholat kalau memang diperlukan. Nah, kalau yang hal ini mungkin kita bisa bahas setelah kita nanti selesai kajian ini. Demikian, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat terutama bagi saya pribadi, juga bagi jamaah sekalian yang hadir, juga yang mendengarkan juga. Tentunya ini merupakan salah satu cara kita untuk meningkatkan keilmuan kita, pemahaman kita terhadap ibadah. Yang paling utama adalah di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Dan mudah-mudahan ibadah sholat kita semakin hari semakin lebih baik, dan tentunya berdasarkan tuntunan dan ketentuan dari baginda kita Rasulullah SAW. Mohon maaf atas segala kekurangan